Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kita melaksanakan formula coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini kita sama-sama belajar dan ini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan kemarin pada saat pelatihan di Balai di SMA 1 Karimun mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin Bapak Ibu di sini udah sering dengar ya coding dan kecerdasan artifisial ini karena sebelum ini kita juga udah pada Zoom terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini untuk coding adalah cara memberi perintah kepada komputer agar bisa melakukan sesuatu. Nah, berarti kita di situ tuh menulis perintah menggunakan bahasa khusus, bahasa pemrograman. Nah, di situ ada Python, ada Scratch atau JavaScript. Nah, coding ini menyusun instruksi langkah demi langkah. Jadi tersusun gitu. Jadi misalnya seperti kayak kurang lebih kita mau buat nasi goreng, berarti kan ada alatnya apa aja, bahannya apa aja, terus langkah-langkahnya itu seperti apa. Nah, kecerdasan artifisial itu sendiri adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. AI belajar dari data, bukan hanya perintah manual. Nah, hubungan coding dan AI. Coding digunakan untuk membuat program atau aplikasi, termasuk yang menggunakan AI. Nah, AI adalah bagian dari program yang bisa belajar sendiri tanpa harus diberi semua jawaban secara langsung. Mungkin Bapak Ibu di sini udah sering menggunakan AI ya, bantuan AI untuk mungkin kerja sehari-hari. Kalau kita mungkin buat RPP, terus buat modul. Nah, yang sering kita gunakan biasanya itu ChatGPT maupun Gemini. Bapak ini. Nah, di sini kita nggak cuma bisa buat RPP, buat modul, di sini juga kita bisa buat artikel. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang megang akun sekolah, bisa kita di sini masukkan artikel, mau itu terkait tentang sekolah kita, maupun di luar sekolah kita. Dan Bapak Ibu tahu prompt tulisannya ini. Nah, kemarin sebelum saya latihan saya tahu nggak prompt-nya apa. Bahkan Kak GPT itu saya nggak tahu apa, gitu kan. Setelah mengikuti itu ternyata prompt itu adalah perintah. Jadi prompt itu perintah apa yang mau kita gunakan atau mau kita minta ke ChatGPT maupun Gemini. Jadi semakin lengkap prompt yang kita buat, semakin bagus pula hasilnya. Ini contoh untuk pembuatan artikel tadi ya. Tuliskan sebuah artikel sepanjang 1000 kata mengenai dampak teknologi digital terhadap transformasi pendidikan dengan mengedepankan studi kasus di Indonesia dan rekomendasi untuk kebijakan pemerintah. Jadi lengkap ya Bapak Ibu, ada harus berapa kata, harus berapa paragraf. Jadi kalau misalnya mau buat artikel memang harus lengkap. Nah, pesan dari Pak, kalau dari Canva ini bisa lebih cepat. Maksudnya gini, misalnya dia udah jadi kan, misalnya aplikasinya apa nih, nanti kita di situ bisa memberi langsung. Kalau misalnya contohnya tadi isi dari Canva, jadi kalau dari sini sama juga kita masukkan prompt juga, masukkan perintah, tapi bisa langsung ini misalnya. Kalau kita masukkan kode HTML dari ke situ bisa nggak sih? Ini buat aja. Oh, kode khusus untuk yang Google Colab ya berarti ya. Tergantung tadi mau pakai bahasanya apa. Dari kode bisa juga, cuma nanti kita di sini berubahkan ke bahasa HTML atau JavaScript. Karena nanti kan harus belajar tuh. Tuh, kode sama JavaScript. Jangan dari mana? Misalnya gini.
gini. Jangan lupa. Oh ini bagikan. Bagikan. Ini bagikan yang ini. Nah, bagikan itu. Iya. Nah, itu kan. Oke. Kalian lakukan. Nah, kalau di Canva catatannya di sini, misalnya ibu udah buat aplikasi apa nih? Ini kan tadi tidak pilih. Nanti kalau lanjut ibu mau buat misalnya aplikasi pengaduan atau soal, dia awalnya tetap ini. Tapi di belakang garis miring ini harus diganti. Jadi orang tahu oh ini dengan kecilan misalnya di ibu, oh ini pengaduan. Kalau enggak nanti sama. Ininya nggak boleh kita boleh sama. Dia nggak boleh sama yang di belakang ini. Pokoknya di sini harus diubah. Misalnya ini ada aplikasi dengan tim. Oke. Udah, aplikasikan. Belajar lepas. Nih, lihat selesai. Lihat. Nah, ini lokasinya adalah dibantu. Nah, kalau mau dibagikan, apa luarnya? Ya kalau mau dibagikan saling dilihat ke siapa yang mau? Ya, begitu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada Bu. Jadi kalau dibagikan hari-hari. Nih, salin Bu. Jadi link ini yang kita salin Bapak Ibu. Bagikan. Nanti kalau mau diganti lagi bisa di sini. Nah, apabila bisa diedit, mohon publikasikan ulang agar perubahannya tercermin di situs Anda. Kalau mau diedit, Yang bikinnya ada. Oke, jadi mungkin kalau untuk mendalam lagi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Karena saya pun masih baru belajar juga. Mungkin kalau misalnya ada Bapak lebih, oh ada yang baru harusnya gini-gini, nah itu lebih bagus. Karena kita sama-sama belajar kan. Kalau ada salahnya mungkin saya minta maaf. Mungkin kalau penjelasannya kurang paham, kita tanyakan kembali. Ya, bisa ditanyakan kembali. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau bisa kita kerjakan sama-sama, kita kerjakan sama-sama. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada. Oke, kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih. Mungkin pertemuan kita sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.